Jadi yang diubah adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan istilah pembelajaran mendalam yang kita sering sebut oleh itu deep learning itu. Siswa ketika belajar atau guru ketika mengajarkan itu, dia bermakna terhadap apa yang dia dipelajari gitu ya. Lalu kemudian bisa mengkaitkan dengan kehidupannya, dan yang terakhir kan dia harus bergembira. Apa yang kemudian bisa menjadi acuan dari pemerintah untuk memperbaiki hal yang semacam ini? Karena anak SMP nggak paham bagaimana perkalian sederhana yang bisa dihitung jari singkat itu kan fatal sekali, Pak. Agar pendidikan itu bermutu dan agar pendidikan itu untuk semua gitu, itu tidak mungkin bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Nggak mungkin. Artinya bahwa partisipasi semesta siapapun itu harus terlibat dalam konteks pendidikan ini. Swasta itu tidak bisa dianggap sebagai saingan. Swasta itu harus dianggap sebagai partner, mitra. Kenapa? Karena yang bersekolah di swasta itu juga anak-anak Indonesia. Betul. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman saya, setiap murid yang datang kepada kita adalah utusan malaikat untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, hai sobatmu, selamat datang kembali di Lensamu Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sudah kehadiran tamu ayahanda kami di pimpinan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan Muhammadiyah, dan juga sekarang menjabat sebagai staf sus baru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selamat datang Pak Arief Jawali Muiz. Ya, makasih diundang di tempat yang terhormat ini, keren. Alhamdulillah ini bisa berkesempatan datang ke kantor PP Muhammadiyah. Kita mau ngobrolin soal pendidikan, Pak Arief. Nah, ini ngomong-ngomong soal pendidikan, Pak Arief, sebelum kita bercerita lebih jauh tentang pendidikan di Indonesia, kita pengen tahu lebih dekat dengan Pak Arief ini sebelum jadi staf sus di Mendikdasmen. Sebelumnya bekerja sebagai apa atau profesinya seperti apa? Saya guru ya. Saya guru di SMA 23 tahun ya. Guru pernah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, di SMA Negeri 5 Yogyakarta saya yang terakhir sebelum kemudian bertugas di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi cukup lama ya bergaul sama anak-anak gitu. Tapi sempat resmi sebagai ASN ya sebelumnya? Oh iya, saya memang ASN. Saya memang ASN sejak awal ASN. Dulu namanya istilahnya apa ya, DPK ya, diperbantukan, ditugaskan di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Lalu sejak 2017 apa 2018 saya pindah ke ditugaskan di SMA Negeri 5 Yogyakarta hingga tahun 2024 bulan November gitu. Jadi memang kehidupan saya ya sejak bekerja ya memang pendidik, ya memang guru. Bapak ibu saya ya guru, istri saya ya guru SD gitu. Berarti memang basis keluarganya basis orang-orang pendidikan semua nggih? Ya, semua lingkungan saya dan saya dididik memang ini dengan pendidikan. Orang-orang yang sadar betul bahwa pendidikan itu penting ya. Lama berkecimpung di Jogja, apa Pak yang bisa dibagi dengan teman-teman, dengan sobatmu ini? Kalau misalkan kita ngomongin pendidikan di Jogja itu kan orang bilang sebagai kota pendidikan, kota pelajar gitu ya. Apa yang istimewa dari pendidikan di Jogja sebelum nanti kita lebih jauh melihat Indonesia secara lebih general? Ya, yang saya rasakan budaya belajar dan kompetisi di antara anak-anak teman-teman ketika saya masih bersekolah ya.
bahwa kalau bahasa sekarang sih mungkin agak bahasanya ada sekian anak yang ngambis gitu. Gitu. Jadi punya keinginan untuk maju, punya keinginan untuk berkuliah di universitas yang baik, Ya. punya keinginan kalau SMP punya keinginan untuk bersekolah di sekolah menengah atas yang bagus, Favorit. yang favorit dan seterusnya itu. Nah, itu menjadikan anak-anak mau belajar. Apapun ya motivasi awalnya mungkin bukan untuk ansi ilmu mendapatkan, Ya. tapi ingin masuk ke perguruan tinggi yang bagus atau SMA yang favorit dan macam-macam. Tapi di ujung kan orang kan berproses ya. Ketika Betul. dia punya punya kebiasaan untuk buka buku, kebiasaan untuk belajar, tubuhnya sudah terlatih untuk duduk membaca, walaupun awalnya mungkin karena ada faktor-faktor itu tadi, tapi kan lama-lama orang punya kesadaran dan kebiasaan itu yang kemudian menjadikan Yogyakarta ini menurut saya punya ekosistem belajar yang baik dibanding dengan beberapa, misalnya di tempat saya, asal saya misalnya, Ya. yang belum punya ekosistem pembelajaran yang baik. Tapi Pak Arif dari mana asalnya dulu waktu kecil? Saya sih di Palembang, di Oh, Sumatera. Sumatera gitu. Saya ke Jogja itu SMP ya. Eh, SMP mungkin karena SMP sudah merantau. oh sorry, tamat SMP. Oh sorry. Masuk SMA berarti Masuk ya? SMA, ya. Ya tamat SMP, masuk SMA mungkin karena apa ya, orang tua saya melihat saya kalau di sana mungkin tidak berkembang mungkin ya. Mungkin bapak orang tua saya dan juga mungkin nakal gitu kalau Sengaja diasingkan Nah, gitu. begitu kira-kira. Sengaja diasingkan. Ini saya ingat betul ini pesan orang tua saya ketika saya merantau. Ya. Kalau mau nakal, Ya. gitu ya, di Jogja itu terbuka untuk menjadi orang nakal yang profesional. Agree. Gitu. Gitu silakan aja. Tapi Semangat. kalau mau jadi orang baik, maka di Jogja itu juga banyak terbuka orang-orang baik, orang-orang yang sukses, maka akan menjadi orang yang sukses yang profesional juga. Jadi Benar, kata orang tua saya nggak usah tanggung-tanggung deh. Karena udah punya environment atau lingkungan yang terbiasa, kalau kamu mau jadi sesuatu ya fokus di situ. Ya. Gitu, kalau di Jogja ya. Ya gitu dah kita. Ya. Tapi di Jogja itu tadi ketika saya masuk Jogja, saya kan awalnya kadang-kadang minder ya. Orang dari kampung jauh Sumatera begitu ya. Masuk Jogja orangnya menurut saya pintar, tapi lingkungan yang menjadikan karena budaya belajar tadi, budaya kompetisi, karena ya tadi kalau bahasa anak-anak sekarang ya ada sekian banyak anak yang ngambis. Itu tadi akhirnya ya mungkin saya terbawa ya. Wah ini anak-anak kok ngapain sih ngomongin UGM, ngomongin UNY, ngomongin UMY, ngomongin UAD, macam-macam, ngomongin universitas begitu ya. Saya saat itu mikir ini ngapain lah, mungkin bercerita, dan akhirnya terbawa, penting kelihatannya ini berkuliah dan seterusnya itu. Ya, berarti ngambis itu di zamannya Bapak justru disupport ya? Ngambis itu iya Karena betul. zaman saya kalau ngambis banyak yang nggak suka justru. Ya Di kelas diomongin sama temennya, ya kan? betul, mungkin karena ini juga ya, karena sebenarnya sih orang kan banyak juga nggak suka ya sama orang Ya. kan ngambis itu kadang-kadang terkesan sombong. Iya Gitu lagi. kesannya, sombong, merasa pengen wah sendiri gitu ya. Ya itu kan mungkin itu yang menjadikan orang merasa menjadi tidak suka. Tapi ngambis dalam konteks untuk menggapai cita-cita itu menurut saya sih penting Dan sebuah keharusan. dan itu. sebuah keharusan, nggak mungkin gitu. karena Nah, kita- ketika ngambis itu ditunjukkan dan dia merasa kayaknya merasa hebat sendiri, itu yang menurut saya tidak orang lain tidak suka. Wah, ini gua paling oke nih. Ah, gitu gitu aja. lah. Ini paling oke nih, yang lainnya enggak. Yang ini saya harus ini gitu, yang lainnya. Ah, itu yang kemudian menjadi ada pergeseran ngambis yang akhirnya menjadi tidak suka gitu, orang-orang tidak suka. Asik juga ya Pak ngomongin merayakan apa yang sudah berlalu kembali ya, mengingat-ingat itu kan. Ya, begitulah. Memang kalau kayak saya udah rada tua ini ya, memang bicaranya masa lalu ya. Dan ini justru akan menjadi kenangan ke depan sambil nanti kita mempersiapkan apa yang dihadapi Betul. sebagai profesional, tentu yang kurang di masa kita perbaiki. Nah, Betul. kita akan coba mendiskusikan hal yang lebih substansial ke arah pendidikan Indonesia, Pak. Banyak pengamat di media, kemudian beberapa jurnal juga yang menyampaikan hasil penelitian
tentang minat baca. Kalau tadi disampaikan di Jogja itu kan mungkin minat bacanya sudah terbangun karena memang banyak pendatang ke sini saling berkompetisi untuk mendapatkan basis ilmu yang cukup dari berbagai macam disiplin gitu. Nah, cuman ada satu diskusi di media bahwa kalau kita mau memperbandingkan nggak usah jauh-jauh dengan negara yang jauh di luar ASEAN saja, Malaysia itu rata-rata masyarakatnya per tahun itu baca bukunya itu 30 sampai 40 buku per tahun. Tapi geser ke selatan sedikit ke Indonesia itu 1 buku per tahun itu sudah sangat alhamdulillah. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita melihat kebiasaan ini secara general dan Bapak sudah tentu punya jam terbang yang tinggi untuk bisa berkunjung ke daerah-daerah di luar Jogja gitu ya, karena menjabat sebagai staf sus Mendikdasmen yang mendampingi menteri. Apa yang kemudian menjadi temuan di beberapa periode akhir ini tentang fenomena yang minat baca kita saat ini, Pak? Ya, gini, Indonesia ini kan sangat luas ya, luar biasa gitu luasnya, dan berbagai macam budaya penduduk kita kan juga sangat beragam ya, dan memang harus kita akui perbedaan kualitas pendidikan ada di Indonesia itu sangat mencolok, dan kita harus sadar betul memang budaya membaca kita, literasi kita itu juga masih belum baik, numerasi kita apalagi juga masih belum baik. Dan kita nggak denial lah ya. Iya. Tidak menolak dengan Iya, fakta iya, itu ya. jangan juga ditolak karena itu realita Ya. yang harus dihadapi. Orang yang mau berhasil kan harus menerima dan menyadari bahwa ya kita kurang dan kita memang belum baik, literasi kita belum baik, numerasi kita belum baik, skor visa kita juga masih turun dan ranking kita juga tidak begitu baik-baik saja. Nah, kesadaran itu penting menurut saya. Kenapa? Karena dengan kesadaran itulah kita bisa memperbaiki. Nah, hasil kajian kami yang saya kan kebetulan baru juga ya di kementerian kan, baru periodenya Pak Mukti. Pak Mukti itu kan baru sekitar dari Oktober sampai sekarang kan. Sekitar, ya lebih kalau itu ya, sekitar 5-6 bulanan ya gitu ya. Nah, hasil kajian kami kan problem utama kan ada pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kita sebenarnya tidak punya problem dengan kurikulum itu kan ini ya, kurikulum itu kan seperangkat yang bisa saja berubah-ubah. Gitu ya. Tapi metode belajar guru itu sesungguhnya jauh lebih penting. Gitu. Dan pendekatan guru untuk kemudian mengajarkan minat anak-anak itu juga penting. Maka yang perlu, salah satunya yang perlu diperbaiki di awal itu adalah pendekatan pembelajaran. Oke. Gitu. Bukan mengubah kurikulum. Karena itu hanya tools saja. Ya. Jadi gini kira-kira. Kan sering kan dikritik yang pusat itu kan sok merasa tahu tuh. Gitu kan ya teman-teman yang muda ini kan, mahasiswa ya Azhar di muda kan selalu ngeritik pemerintah jangan sok tahu nih gitu. Ya. Nah, sering kan kita kan ganti kurikulum yang seakan-akan yang paling tahu adalah pemerintah pusat, lalu kemudian wilayah, daerah atau sebagainya di tingkat sekolah tinggal mengikuti, Melakukan penyesuaian. melakukan gitu ya. penyesuaian. Nah, sekarang logikanya ingin paradigmanya ingin dibalik nih. Yang diubah itu adalah metode pendekatan pembelajaran guru kepada anak. Jadi perubahan itu dari dalam kelas. Oke, artinya kalau misalkan dulu kebijakan itu sifatnya dari atas ke bawah, sekarang bottom Ya, up seperti bottom itu. up. Kira-kira Basisnya ingin dari begitu. dasar gitu ya. Ya. Jadi yang diubah adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan istilah pembelajaran mendalam yang kita sering sebut oleh itu deep learning itu. Nah, sekarang kan sudah diterjemahkan dan dibakukan sebagai pendekatan pembelajaran mendalam yang siswa ketika belajar atau guru ketika mengajarkan itu dia bermakna terhadap apa yang dia dipelajari gitu ya. Lalu kemudian bisa mengkaitkan dengan kehidupannya, dan yang terakhir kan dia harus bergembira terhadap apa yang dia diajarkan.
Nah, kalau nanti itu kita lihat kok ternyata banyak sekali problem-problem dari banyaknya materi misalnya, Oke. maka itu kan banyak masukan dari Bapak Ibu guru nih. Ini nggak mungkin deep learning atau pembelajaran mendalam ini bisa dilaksanakan. Soalnya terlalu banyak. Jangan terlalu banyak, Oke. gitu. Nggak mungkin. Maka mungkin depannya yang kita ubah adalah banyaknya capaian materi, disederhanakan. Nah, ketika penyederhanaan itu dijadikan kebijakan, Bapak Ibu guru sudah tahu tuh sebagai sebuah keniscayaan. Karena kalau tadi deep learning ini akan dilaksanakan atau pembelajaran mendalam ini akan dilaksanakan dengan baik, maka materi harus berkurang, Betul-betul spesifik, dan terbatas ya. substansial, esensial, sehingga nanti anak-anak bisa benar-benar bermakna, benar-benar menggembirakan, gitu ya, apa yang mereka ajarkan dan bisa menjadi pembelajaran bagi mereka dalam kehidupannya. Dan ini sepertinya justru akan lebih potensial karena melihat kalau dulu zaman saya itu masih ada muatan lokal, Pak. Muatan lokal kalau di Jogja itu kan bahasa Jawa. Mungkin nggak ya kalau misalkan muatan lokal itu kemudian kita kembangkan untuk belajar lebih dekat dengan lingkungan di daerah, kebudayaan daerah seperti itu. Karena kalau misalkan sifatnya spesifik, artinya setiap daerah di Indonesia ini kan punya hal yang istimewa nih, yang anak-anak perlu tahu dan perlu disebarluaskan, diceritakan kepada masyarakat lebih banyak. Ini Iya. menarik sepertinya, Pak. Iya, apa namanya? Pembelajaran mendalam itu kan mensyaratkan anak memahami apa yang dia ajarkan dan bisa mengaplikasikan apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya Ya, sehari-hari. Gitu ya. Misalnya nih nggak bisa lagi sih ngomong tentang misal biologi ya, misalnya. Kemarin saya diskusi sama keponakan saya yang anak SMA. Dia kebetulan SMA di Bogor gitu, keponakan saya. Dia mengkritik ada definisi tentang tubuh manusia begitu, tapi berhenti sampai definisi toh dan penjelasan tentang fungsi-fungsinya tanpa mengkaitkan dengan kehidupan apa yang benar harus dilakukan. Oke. Gitu. Artinya Nah, cuma tahu terus selesai. what I gonna do. Iya, itu yang mereka nggak tahu. Nah, pembelajaran mendalam itu dia harus dikaitkan dengan realitas apa yang dia hadapi. Oke. Gitu loh. Itu yang penting. Apapun itu yang dia pelajari, dia harus bisa mengkaitkan. Nah, kalau begitu, itu kan tentu berkaitan dengan lokalnya masing-masing, budayanya masing-masing, apa yang dihadapi oleh anak-anak itu. Betul. Sumatera tentu mungkin berbeda pendekatannya, Punya budaya lokal wisdom wilayah. sendiri. Iya, itu pembelajaran mendalam. Nah, dengan begitu anak akan jadi gembira. Nah, ketika dia bergembira, dia akan bersemangat untuk belajar. Tujuan akhirnya apa sih? Mereka jadi pembelajar sejati kok. Ya. Pembelajar sepanjang hayat kok. Oke. Persoalan ilmunya itu nanti, kalau dia nanti misalnya di universitas spesifik. Tapi ketika kemudian dia di dasar, di SD, dia punya semangat dan menjadi pembelajar. Nah, eksplorasi dulu. Eksplorasi dulu. Oke. Itu bisa dilakukan dengan tadi. Nah, baru berikutnya akan berpikir tentang kurikulumnya. Oke. Setelah banyak masukan dari masyarakat, dari guru. Gitu. Ini sepertinya sejalan dengan semangat Herdiknas tahun 2025, Pak. Karena saya tuh Ya. udah baca-baca di media, ini temanya kan udah keluar nih. Partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya. Dan ini kan tentu Bapak sebagai, kalau di status itu kan ikut ngolah-ngolah tema nih, Pak. Ya, Apa? stafsus itu bahasa Jawanya staf raumum. karena fleksibilitasnya Iya, bisa gitu. mengerjakan apapun yang dirasa diperlukan gitu ya. Ya. Apa yang ingin kemudian disampaikan melalui tema besar Herdiknas ini, Pak? Tagline besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang itu kan sebenarnya ada dua hal. Satu, pendidikan itu harus bermutu. Yang kedua, pendidikan itu untuk semua. Agar pendidikan itu bermutu dan agar pendidikan itu untuk semua, gitu, itu tidak mungkin bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Nggak mungkin. Data misalnya menunjukkan seluruh sekolah dari misalnya TK sampai perguruan tinggi
itu pemerintah itu mungkin hanya bisa menyediakan 40% saja. Dari segi? Dari segi sekolahan kan gini, Oh, ketersediaannya ya? ketersediaan Oke. gitu. Jadi kan tugas negara itu yang dilakukan oleh pemerintah kan menyediakan pendidikan bagi rakyat. Hak rakyat kan mendapatkan layanan pendidikan. Pendidikan. Jadi kewajiban negara itu menyediakan layanan pendidikan. Nah, layanan pendidikan yang disediakan oleh negara untuk rakyatnya dari misalnya TK sampai perguruan tinggi itu nggak lebih sekitar dari 40%. Oke. Lihat saja misalnya perguruan tinggi, banyak mana negeri sama swasta. Oh. Muhammadiyah aja sudah 160-an Udah lebih dari PTN itu. lebih dah, iya. 168-an lah. Satu ya 68, belum lagi SD misalnya, Ya. SMP, SMA gitu. Di DIY saja SMA, SMK itu ada sekitar 80-an yang disediakan untuk masyarakat. Apa artinya? Artinya bahwa partisipasi semesta siapapun itu harus terlibat dalam konteks pendidikan ini. Oke. Swasta itu tidak bisa dianggap sebagai saingan. Gitu. Swasta itu harus dianggap sebagai partner, mitra. Kenapa? Karena yang bersekolah di swasta itu juga anak-anak Indonesia. Betul. Gitu. Yang bersekolah di SMA negeri sama yang bersekolah di swasta itu sama-sama anak Indonesia yang mungkin orang tuanya bayar pajak, yang punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Maka partisipasi semesta itu jadi penting dalam konteks pendidikan yang ada di Indonesia. Sejarahnya sebelum ada negara, swasta kan masyarakatnya sudah melaksanakan pendidikan. Muhammadiyah, NU, Taman Siswa, mungkin yang lainnya itu sudah melaksanakan. Negara belum ada. Jadi negara ini dibangun atas partisipasi masyarakat yang kemudian dalam dibahasakan oleh kementerian sebagai partisipasi semesta. Jadi semua gitu loh bisa kemudian bersama-sama ingin mewujudkan pendidikan ini. Dan realitanya memang pendidikan kita kan belum merata. Ya, artinya pendekatan yang dipilih oleh pemerintah saat ini ya lebih holistik, melibatkan berbagai macam pihak untuk kemudian bisa menyongsong pendidikan yang berkualitas di Indonesia seperti itu. Nah, cuman ada satu pertanyaan, Pak. Kalau misalkan kita ngomongin kualitas pendidikan di swasta dan di negeri, kalau dulu itu kan ada semacam paradigma di masyarakat atau cara pandang di masyarakat seolah-olah swasta itu ya buangan gitu. Tetapi kan kalau misalkan kita melihat justru orang-orang yang banyak kemudian muncul di kompetisi-kompetisi olimpiade dan lain sebagainya itu nggak jarang juga dari swasta gitu, yang kemudian itu juga disupport secara maksimal oleh mitra pemerintah yang satu ini gitu. Nah, ada nggak sih di masyarakat mungkin kalau di luar Jogja seperti itu yang punya anggapan yang seperti itu? Karena kalau misalkan kita melihat ya, ketika adik-adik saya, kemudian putra-putri bapak yang kemudian masih kecil-kecil itu sudah dibedakan sejak dini, nanti akan muncul kesenjangan sosial baru di masa yang akan datang yang kemudian nanti kalau misalkan kerja ya kamu sih lulusannya dari swasta gitu. Mungkin nggak itu terjadi di era yang sudah seperti ini gitu? Ya mungkin saja karena memang gini ya, ini kan problem dari lama ya, tahun ke tahun ya, yang membedakan negeri dan swasta gitu ya. Nah, oleh karena itu gini. Pertama, misalnya dulu periode kemarin begini. Saya ingin menunjukkan ada perubahan kebijakan dan sekarang sudah mulai berpihak pada partisipasi semesta itu. Dulu kan kasus P3K ya yang ditarik di Jogja kehilangan berapa ratus guru itu. Iya, tahu berapa Muhammadiyah yang ditarik guru-gurunya? 3.000 something. 10.000. 10.000 ya. Nah, 10.000-an itu. Padahal itu talenta-talenta terbaik yang kita punya. Iya. Tapi kenapa mereka ke sana? Persoalan kesejahteraan kan? Iya. Persoalan kesejahteraan kan? Gitu, persoalan kesejahteraan yang mereka kemudian membutuhkan kan? Dari suatu yang kecil-kecil, sekolah kecil-kecil gitu kan?
Mereka kan pengen butuh kepastian kesejahteraan. Mereka yang bisa kemudian P3K. Ketika dia ditarik ke sekolah negeri, nah problemnya adalah anak-anak Indonesia yang bersekolah di sana. Lalu siapa yang mau ngajar? Betul. Lalu tanggung jawab siapa tuh anak-anak itu? Udah ada resources yang baik kok diambil gitu ya. Nah, keputusan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Muti nomor 1 tahun 2025 membuka peluang guru-guru negeri ASN itu kan ada 2, P3K sama PNS, itu untuk bisa mengajar dan mendidik anak-anak di sekolah swasta. Langsung peraturan menteri pertama ini. Ya. Itu untuk menunjukkan bahwa anak-anak ini harus mendapatkan pendidikan bermutu itu tadi. Untuk semua tadi. Karena kan salah satu indikator pendidikan biar bisa bermutu itu kan gurunya kan harus sejahtera dan kompeten. Betul. Nggak bisa dong. Gimana mau bermutu kalau gurunya ngurusin perut aja susah. Perut aja susah gitu. Pulang ngajar masih harus gojek itu misalnya kan itu kan masih jual es ya. Kan susah gitu untuk mereka kemudian berkonsentrasi. Maka harus sejahtera. Nah, salah satu caranya adalah guru-guru yang ASN itu tadi itu bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Diretribusi ke sana agar anak-anak ini juga mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Dan itu justru prinsip keadilan yang nyata. Itu nyata, gitu. Okay. Itu kan kadang-kadang tidak dilihat oleh publik ya. Saya beberapa membaca influencer yang mencoba mengkritik itu nggak dilihat. Itu adalah bagian penting. Itu bisa. Padahal masalah ini sudah ada sejak dulu, tapi mungkin masuk blind spotnya para analis ya. Saya juga nggak tahu ya yang dulu kenapa ya. Kenapa tidak pernah berpikir bahwa ini adalah anak-anak bangsa yang juga butuh pendidikan. Ketika itu ditarik ya kolab dong sekolah-sekolah itu. Betul. Sisanya... Padahal negara juga belum bisa menyediakan semua, gitu loh. Padahal mereka juga butuh sekolah. Itu yang pertama saya ingin memberikan contoh yang pertama itu. Kedua kan sekarang kan ada sistem SPMB, sistem penerimaan murid baru. Nah, sekolah negeri itu kan terbatas, gitu loh. Jadi bagi anak yang tidak diterima di sekolah negeri, itu aturannya muncul di kata-kata itu. Maka dia disalurkan ke sekolah swasta, tapi memang belum bisa wajib. Karena tergantung pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa membiayai anak yang bersekolah di swasta itu. Oh, berarti subsidinya diambilkan dari daerah? Ya. Oke. Menarik nih. APBD. Jadi, kenapa sih anak mau sekolah di negeri? Karena mungkin... Salah satunya kan karena biaya. Ya, betul. Lebih murah kan? Terjangkau lah. Terjangkau kan? Bahkan mungkin tidak ada biaya gratis, kan? Ya? Gratis aturannya kan? Gratis. Ya? Gratis misalnya kayak di Jawa Barat kan gratis kan? Kenapa dia mau sekolah di negeri? Nah, ketika ada anak yang tidak bisa bersekolah di negeri karena keterbatasan daya tampung, sehingga dia mau bersekolah di swasta, maka kan tidak boleh dibiarkan. Karena sama saja nih sama anak-anak punya hak sama. Harusnya oleh pemerintah daerah, mereka diberi subsidi untuk bersekolah di swasta. Yang sama satunya harganya dengan gitu anak yang bersekolah di negeri ini. Harusnya gitu. Di beberapa daerah itu, di beberapa daerah itu sudah dilaksanakan. Di beberapa daerah di Pemda sudah dilaksanakan. Memang tergantung kepada APBD-nya masing-masing. Jadi itu penyesuaian spesifikasi daerah ya berarti ya. Betul. Tapi itu muncul di aturan. Dulu enggak. Ya sudah, kamu sekolah kan swasta saja. Tinggal misalnya pemerintah ketika SPMB gitu dia bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Mana sekolah swasta yang misalnya tidak terlalu, kan ada juga swasta yang high yang sangat tinggi gitu ya, itu kan enggak. Ini juga kan harus disesuaikan dengan standar lokal lah ya. Standar lokal, standarnya berapa gitu ya. Ya kalau itu kemudian yang disubsidi, sisanya kalau misalnya dia pengen lebih ya
silakan ditambah dengan uang pribadi. Masuk swasta tapi international school ya. Iya, masuk swasta international school yang puluhan juta SPP-nya ya enggak. Ya Gitu. itu masa mau diskusi sih gitu. Kelihatannya itu kalau masuk ke sana itu enggak berpikir negeri lagi Nggak yang akan masuk gratis. negeri itu, Iya, nggak akan. betul. Udah yang penting di situ aja Iya, gitu kan. kalau sudah internasional ya beda. Nah, dua contoh itu, Mas, itu yang saya ingin menunjukkan bahwa keberpihakan kepada peserta didik atau kepada murid, kepada masyarakat itu kemudian dilakukan untuk kemudian tadi itu pendidikan kita ini bisa untuk semuanya dan menjadikan pendidikan kita ini bermutu. Ya. Gitu. Lebih inklusif lah ya. Ya harus inklusif karena harus merata harus inklusif. Betul. Tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah karena alasan apapun. Karena ini menjadi semacam diskusi yang di universitas-universitas pasti akan selalu ada dan terus berkembang. Bagaimana kemudian membentuk satu sistem yang mulus ya, walaupun tentu tidak mungkin tidak ada kritik ya Pak ya. Jadi kritik adalah bagian dari partisipasi semesta. Ya. Kritik, saran, begitu ya. Apapun yang kemudian diinginkan dari pendidikan kita untuk kemajuan pendidikan kita itu bagian dari partisipasi semesta. Ya, ini menarik sekali ya diskusinya. Tapi ngomong-ngomong Pak Arif, main media sosial? Oh main dong. Main Instagram sepertinya aktif sekali ya. Iya. Ini Pak. Saya masih muda. Beberapa waktu yang lalu, saya tuh mendapat kiriman direct message di Instagram. Kalau misalkan Mas Yesi ketemu sama pejabat negara, mau disampaikan Mas, ini anak-anak kita tuh ada yang nggak hafal Pancasila, ada yang gini gitu. Di video-video itu kan banyak, Ya, betul, yang perkalian aja mikirnya betul, lama. betul. Nah, ini ada semacam apa ya Pak ya? Ada semacam tren di medsos kita itu, hal yang seperti ini diglorifikasi Pak. Ya. Lebih banyak disebarkan, walaupun ini sebetulnya menjadi kritik juga kepada Betul. pemerintah, artinya ada yang salah dari mekanisme pendidikan kita. Apa yang kemudian bisa menjadi acuan dari pemerintah untuk memperbaiki hal yang semacam ini? Karena anak SMP nggak paham bagaimana perkalian sederhana yang bisa dihitung jari singkat itu kan fatal sekali Pak sepertinya. Ya, gini, kalau nanya ke saya ya, apakah dulu ada nggak sih teman saya sudah kelas itu tidak bisa perkalian? Ya ada. Ya, ada pasti kan. Ada. Apakah ada sih zaman saya dulu anak-anak yang ketika sudah sampai SMP nggak baca? Zaman saya ketika SMP, ya ada. Apa bedanya sekarang? Kita diglorifikasi. Karena banyak media-media baru. Dan itu kan menarik. Nah, tapi bahwa tadi saya sampai katakan bahwa kita jujur mengatakan ada problem dari pendidikan kita itu yes. Gitu, ada problem gitu ya. Tapi juga saya nggak yakin sih kalau itu banyak. Bahwa banyak anak-anak juga yang bisa bacanya cerdas-cerdas juga banyak. Tapi kan tidak menarik menunjukkan nggak laku juga kan, biasa aja gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya satu ya, kita akan melakukan perubahan di tahun pelajaran ini agar guru-guru kita itu melakukan pola pembelajaran, pola pengajaran yang lebih bermakna bagi anak-anak. Tadi dengan model pendekatan itu tadi. Kita akan melakukan di tahun 2025 semester ajaran baru itu ada yang akan kita latih dengan pembelajaran mendalam itu sekitar targetnya 60.000 sekolahan. Oke, di awal. Biasa banyak lah itu. Ya, nah dan itu kita berkeinginan ada efek multi domino kepada yang lainnya sehingga memang benar-benar anak-anak kita ini tersentuh. Oke. Gitu ya, tersentuh. Dan kita tentu menginginkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang pintar memang, paham terhadap ilmu pengetahuan, cinta ilmu pengetahuan. Tapi pada saat yang sama dia juga punya karakter yang baik. Karena dia belajar dengan alamnya, dengan budayanya, sehingga dia bisa tentu memahami budayanya. Kedua menurut saya yang penting juga adalah
guru-guru kita ini harus menjadi eh, orang yang selalu meningkatkan kompetensinya, gitu. Nah, maka ke depan kita akan membuat 1 hari guru itu harus meningkatkan kompetensinya. Jadi ada hari yang guru tidak mengajar, tapi dia nanti bisa melakukan diskusi di MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Jadi enggak, misalnya saya di Kota Yogyakarta ditetapkan hari Senin guru SMA tidak mengajar matematika, kosong tuh jamnya. Dipakai buat FGD. Dipakai untuk FGD, pakai untuk mereka seminar, mereka dipakai untuk berbagi pengalaman, dibagi untuk mengunjungi UGM, UNY, UMY, UAD, atau universitas-universitas yang lainnya, begitu, untuk supaya tahu bahwa ya ada perkembangan ilmu pengetahuan, ngundang dosen, kan dosen punya pengabdian, itu bisa dipakai ngundang dosen untuk berbicara perkembangan terkini, atau apapun lah, gitu ya, berbagi pengalaman masalah soal. Kalau kumpulan guru matematika kan mungkin mereka akan menemukan soal-soal yang dari ini anak ini ditanya nggak ngerti ya, kaji bareng-bareng gimana menyelesaikannya supaya anak bisa menyenangkan dan seterusnya. Ini diskusi menarik Bapak. Tadi kita sudah ngobrolin soal bagaimana peningkatan kualitas guru dengan mekanisme FGD di MGMP dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba melihat dari sisi yang lebih berkemajuan ya. Kalau di Muhammadiyah kan mungkin kalau terminologi modern kan tidak begitu diterima. Ininya berkemajuan ya. Ngomongin soal teknologi. Kan saat ini itu kan digembar-gemborkan dengan artificial intelligence. Kemudian anak-anak dibiasakan dengan AI dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian sebagai seorang guru ya, ini kita tidak berbicara Pak Arief sebagai staf sus menteri. Kalau sekarang kita ngobrolinnya sebagai guru gitu ya. Bagaimana kemudian menyikapi tren di masyarakat yang kemudian apa-apa itu harus selesai dengan artificial intelligence dan teknologi. Padahal kalau misalkan kita ngomongin soal teknologi, Finland saja sekarang sudah membiasakan untuk kembali mencetak buku dan membaca buku cetak. Australia juga membatasi anak-anaknya menggunakan main gadget. Iya, main gadget. Oke. Gini, ini saya sebagai guru ya, yang saya lakukan. Bagi saya yang penting anak itu tahu kapan harus megang gadget, kapan kemudian tidak. Dia punya kesadaran itu. Gitu. Yang jadi problem itu kan menurut saya anak-anak itu kan tidak punya kesadaran, gitu loh. Orang lagi ngomong dia main, gitu ya. Ketika lagi bicara kayak gini nggak memperhatikan, malah kan nggak punya kesadaran itu. Nah, ketika saya mengajar, saya bersepakat sama anak. Kalau misalnya saya sedang menjelaskan di awal untuk memberikan definisi atau mendiskusikan dengan anak-anak tanya jawab itu, maka tidak boleh ada satupun anak megang gadget. Dia perhatian dengan apa yang menjadi bahan dialog kita. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dengan anak, dan saya sampaikan dengan anak-anak itu. 1, supaya konsentrasi dan paham apa yang harus kita lakukan. 2, hidup ini kan bukan hanya persoalan paham atau tidak, tapi ada persoalan menghargai. Rasa. Saya bilang coba deh kalau kamu ngomong lalu saya cuek ngadepi kemana, nggak perhatian, kan nggak enak, gitu. Nah, maka kalau saya sedang bicara, Anda kemudian perhatian, karena itu bagian dari bentuk penghargaan kepada yang berbicara, dan harus sampaikan ke anak-anak, terus terang sampaikan, sebagai mereka menjadi paham. Jadi ketika saya menjelaskan, berdiskusi sama mereka, TikTokan, saya nanya, mereka jawab, mereka bertanya, saya jawab, itu tidak ada gadget satupun yang ada di depan meja mereka. Ketika bekerja kelompok, saya ngasih tugas, kemudian mereka mengerjakan tugas proyek yang saya sampaikan. Kebetulan saya guru matematika, ada soal, mereka disuruh mengerjakan soal, silakan gunakan gadget mereka, silakan di AI, cari dimanapun, tuangkan pikiran itu, yang dilakukan itu ke dalam kertas tugas yang ada soalnya itu. Sehingga mereka berpikir dan bisa mencari dari berbagai macam sumber menggunakan teknologi mereka tanpa perlu mereka ke perpustakaan. Gitu. Dan tentu akan sekian banyak
varian macam-macam jawaban. Satu rumus itu kan bisa macam-macam tuh jawabnya. Satu soal, nah, mungkin mereka dapat informasi dari ini, dapat informasi dari itu, dapat informasi dari itu. Nah, tahapan ketiga saya minta mereka mengerjakan di papan tulis. Biasanya nih guru matematika kalau disuruh mengerjakan di papan tulis, selesai itu selesai sudah kan? Ya. Nah, saya minta mereka menjelaskan, Explain lah ya. iya, bahasa mereka sendiri tentang apa yang mereka tuliskan. Apa maksudnya yang diinginkan supaya mereka itu tidak hanya nyalin, tapi mereka paham apa yang mereka tulis. Nah, yang kedua bisa jadi loh anak-anak itu pahamnya bukan karena dijelaskan oleh gurunya, tapi dijelaskan oleh temannya. Siapa tahu ketika mereka menjelaskan ada temannya yang lain jadi paham terhadap apa yang dituliskan. Kalau dijelaskan guru mungkin nggak jelas-jelas, tapi ketika temannya menjelaskan di papan tulis itu malah jelas, gitu. Sehingga gadget itu tetap digunakan, tetap karena nggak mungkin juga nggak menggunakan, tapi Betul. tahu kapan harus kemudian itu digunakan. Ini menarik Pak, karena saya juga menemukan kasus yang sama. Saya kan juga berkesempatan untuk membantu mengajar dosen ya. Kemudian melihat teman-teman mengerjakan tugas dan ngecek tugas mereka. Kelihatan Pak, yang menggunakan teknologi artificial intelligence, pakai ChatGPT, let's say lah ya, itu justru too good to be true. Artinya jawaban ini terlalu sempurna untuk menjadi jawaban mahasiswa sekelas S1 gitu ya. Dan bahkan ketika itu saya sempat diskusi dengan dosen itu, Pak, saya sepertinya merindukan kesalahan anak-anak gitu. Ya mungkin dengan memberikan penjelasan, mungkin mereka akan menemukan kesalahan ketika menjelaskan, tapi justru di situ genuinnya mereka ya Pak ya. Dan tanpa kita kemudian membatasi ruang-ruang teknologi itu untuk masuk di kehidupan kita, walaupun memang ada aturan lah ya gitu ya untuk menjaga itu. Kenapa sih penting? Apa sih sesungguhnya yang diinginkan ketika kita belajar mengerjakan soal? Kan sebenarnya bagi saya kan bukan benar salah. Betul. Tapi bagi saya mereka itu berpikir kan. Ya. Dan itu kan yang menjadi bekal mereka, anak-anak didik kita ketika mereka memasuki dunia dewasa. Gitu. Kan mereka berpikir ketika mereka menghadap, kan yang mereka hadapi kan ke depan kan, kalau saya sering ngomong sama anak-anak saya kan gini, apa sih pentingnya misalnya mereka itu belajar integral atau belajar limit atau belajar log gitu ya, logaritma. Kalau di masyarakat, nggak mungkin juga kan beli cabai menggunakan saya beli cabai 2 log 4 kilogram gitu kan nggak mungkin juga gitu. Kan, nah tapi apa yang penting? Yang penting adalah caranya mereka menyelesaikan itu menjadi cara mereka berpikir sistematis, melihat peluang, oh ini mungkin enggak, oh ini enggak, oh kalau menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan ini bisa atau tidak. Nah itu terstruktur dalam pikiran. Satu saat ketika mereka dewasa menghadapi problem, itu enggak langsung menyerah. Mereka akan melihat, oh ini masalahnya apa, oh ini masalahnya apa. Sama aja lah ketika mereka berkeluarga, listrik mati, lampu mati. Dan yang berpikir kan, apa saklarnya yang rusak, atau ininya yang rusak, atau gimana. Itu kan cara berpikir yang dilatih sejak kecil, sejak mereka sekolah. Apalagi kalau matematika. Saya menemukan matematika itu sebetulnya bukan tentang angka, Pak. Bukan itu tentang angka. Baru akhir-akhir ini. Matematika itu sebetulnya mengajarkan cara kita berpikir logis. Logis, gitu loh. Cara berpikir logis, bagaimana kita itu bisa berpikir logis. Orang matematika kalau misalnya dia bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial, lalu kemudian dia menggunakan cara berpikir matematikanya, itu keren itu. Yes. Akan mudah sekali menemukan logical fallacies. Betul. Satu saat kita podcast tentang matematika. itu menarik, Pak. Itu menarik. Bagaimana harusnya matematika itu diajarkan bukan sebagai ansi ilmu matematika. Yes, agree. Totally agree. Karena dulu, Pak, saya itu sempat menjadi bagian dari masyarakat, anak-anak yang mungkin dinilai bodoh di masyarakat karena nggak jago matematika. Saya menemukan matematika itu penting baru akhir-akhir ini. Ya. Karena betul sekali matematik itu mengajarkan kita untuk berpikir analitis dan logis gitu. Ya. Oke. Ini adalah satu diskusi yang menarik teman-teman, tetapi ini waktunya ternyata sudah hampir 1 jam.
Dan sebagai penutup, Pak, Ya. pesan Bapak kepada seluruh pelajar dan masyarakat dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya, saya ingin bagi guru. Bagi guru, teman-teman saya yang menjadi guru, jadi guru itu harus dua hal menurut saya penting. Satu, jadi guru itu dia cinta terhadap peserta didik, terhadap murid-muridnya. Dia harus punya rasa mencintai, rasa memiliki kepada murid-muridnya. Yang kedua, sebagai guru itu harus cinta ilmu. Tidak mungkin jadi guru tidak cinta terhadap ilmu. Maka dua ini harus menjadi pegangan bagi kita yang guru ini. Cinta ilmu, kita akan selalu meningkatkan kemampuan kita. Karena tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita semakin besar. Dan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita itu sesuatu yang bermanfaat yang akan dihadapi ke depan. Cinta kepada murid, karena ini menjadi bagian dari ibadah kita untuk mencerdaskan anak-anak kita. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman saya, setiap murid yang datang kepada kita adalah utusan malaikat untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak saya yang menjadi pelajar, belajarlah sebanyak mungkin, berpikirlah, membacalah, karena kehidupan ke depan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi. Yang kita tahu, kita punya bekal cara berpikir, dan hidup kita ini terbiasa untuk bekerja keras. Gitu. Karena terserah mau jadi apapun. Karena itu yang akan kita hadapi. Karena punyalah kemauan, cita-cita yang tinggi, sambil melatih kita untuk berpikir terus, dan melatih tubuh kita ini untuk bekerja keras. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih Pak Ayub, luar biasa. Terima kasih Lensamu Podcast, dan teman-teman, ini adalah akhir dari sesi diskusi dengan Staf Sus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Arief Jamaludin Uwais. Dan guru. Catat. Assalamualaikum.